Lanjutan bahasan kita adalah terakhir sekali Abu Jahal setelah Nabi SAW diperintahkan untuk dakwah terang-terangan, maka dia pun tidak ragu untuk mulai mencaci maki Islam. Di dalam kisah buku-buku sejarah dikatakan Abu Jahal lalu memberanikan diri mendatangi Nabi SAW dan berkata, "Wahai Muhammad, bila mulai hari ini kau caci maki Tuhan kami." Sekali lagi, Nabi SAW sebenarnya dengan para sahabat tidak mencaci maki Tuhan mereka. Cuma berkata, kenapa kalian sembah berhala-berhala ini, apa manfaatnya? Ini patung kalian buat sendiri gitu. Pohon yang dianggap sakral, menggantungkan nasib dengan burung yang diterbangkan atau buluhnya yang dicabut. Sesuatu yang tidak masuk di akal, benda-benda dianggap keramat. Semua itu makhluknya Allah. Hanya karena kalimat-kalimat seperti ini mereka anggap, ya Nabi SAW dan para sahabat dan kaum muslimin mencaci maki Tuhan mereka. Maka Abu Jahal berkata, kalau engkau mencaci Tuhan-Tuhan kami, maka kami pun akan mencaci Tuhan, maka akan mencaci Allah. Padahal mereka mengaku Tuhan mereka Allah juga, gitu kan? Tapi karena Nabi SAW mengajak kepada tauhid, kemurnian ibadah, hanya murni menyembah satu Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu kalimat simpul la ilaha illallah, maka mereka menolak dengan itu. Padahal mereka pun menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, hanya saja musyrik. Apa itu musyrik? Mempartisipasikan Allah dengan makhluknya. Masih menganggap ada pohon bisa membantu, ada keris bisa memberikan kekebalan, masih menggunakan jimat, masih menggantungkan berdiri pada makhluk. Padahal sebenarnya bisa saja dia lebih kuat daripada keris itu, dia lebih bermanfaat daripada pohon itu, gitu kan? Tapi di sini dia bermusyrik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi orang-orang Quraisy waktu itu tidak menemukan lagi jalan untuk memberhentikan, untuk membendung dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada saat itu turunlah firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-An'am urutan 6 ayat 108. Ini akhir sekali bahasan kita, kalau saya tidak salah yang lalu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha 'adwan bighairi 'ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum thumma ila rabbihim marji'un fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Dan janganlah kalian mencaci maki sembahan-sembahan mereka ya selain Allah, karena mereka nanti akan mencaci Allah dengan melampaui batas tanpa punya ilmu pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik perbuatan mereka, dan kemudian Tuhan mereka ya atau kepada Tuhan mereka akan kembali, lalu diberitahukan kepada mereka apa yang mereka dahulu lakukan. Juga perlu Anda tahu, karena di sini berhubungan dengan kisah Abu Jahal. Kebanyakan orang jemaah sekalian rahiman rahimakumullah menolak kebenaran itu karena fanatisme atau kejahilan. Di antara contoh fanatisme itu misalnya ada seseorang yang Anda pernah kenal, mungkin dia dulu masa kecil, orang ini sering bermain di depan rumah Anda, atau anaknya tetangga, atau keponakan Anda, atau bahkan anak Anda sendiri. Kemudian dengan berjalannya waktu dia belajar agama misalnya, lalu dia menjadi seorang ulama. Yang terjadi pada saat kita pernah melihat dia kecil, kita pernah bermain-main dengan dia, atau mungkin kita menganggap dia adalah orang yang jauh lebih muda daripada saya, kemudian kita menolak pada saat dia berdakwah. Padahal yang disampaikan adalah kebenaran. Inilah yang terjadi pada keadaan Abu Jahal. Abu Jahal lebih tua dari Nabi SAW. Abu Jahal menolak sampai Nabi SAW mengatakan Abu Jahal adalah Fir'aunnya umat ini. Enggak ada orang yang lebih jahat daripada Abu Jahal. Tahu, Abu Jahal ini tahu loh ada Tuhan namanya Allah, dan tahu bahwasanya risalah yang dibawa oleh Nabi SAW adalah kebenaran. Buktinya disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, bahwasanya setiap malam Abu Jahal itu datang ke rumah Nabi SAW diam-diam di tengah malam. Itu untuk mendengarkan tilawah Al-Quran. Setiap malam diam-diam dia sembunyi-sembunyi datang terus dengarin ayat Quran yang dibaca oleh Nabi SAW pada saat Nabi sedang sholat malam. Ternyata bersamaan Abu Jahal lagi datang dengar, itu ada 2 orang juga dari tokoh Quraisy yang datang dengar. Tapi mereka tidak saling tahu, di sisi rumah yang berpisah gitu. Setelah habis Nabi SAW baca Quran sampai subuh loh, ya, sampai subuh sudah selesai Nabi SAW membaca semua, baru mereka bubar. Waktu mereka bubar tiba-tiba ketemu 3 orang ini. 3-tiganya ketemu lalu saling bertanya, kalian dari mana? Ya saya dari rumahnya Muhammad. Satu mengatakan dari Muhammad. Lalu apa yang kalian dengarkan? Ya kami dengarkan, masing-masing mengatakan saya mendengarkan apa yang dibacakan oleh Muhammad. Kata Abu Jahal, kalau begitu jangan sampai orang-orang Quraisy mengetahui perbuatan kita ini. Kalau mereka tahu, maka mereka pasti akan makin membenarkan agama Muhammad. Padahal mereka datang untuk mendengarkan itu.
Dari malam sampai subuh itu dengar. Karena mereka tahu itu kebenaran gitu. Akhirnya mereka sepakat pada saat itu, dalam kisah ini dikatakan, mulai besok kita harus janji, nggak boleh lagi ada yang dadar dengarkan perkataan Muhammad. Baik, sepakat. Besoknya tiga-tiganya keluar lagi. Dan datang di tempat yang sama tapi tidak saling tahu. Nanti subuh mereka pada saat mau pulang ketemu lagi dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Terus mereka bilang lagi, "Untuk apa kalian datang?" Saling nuduh gitu. Ya untuk dengar akhirnya, kebuktikan. Terus mereka sepakat lagi hari kedua kita tidak akan ulangi besok. Hari ketiga tetap datang lagi. Karena penasarannya mendengar ayat-ayat itu, karena ayat ini kan turun dalam bahasa mereka dan disusun dengan begitu rapi oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan Nabi Muhammad SAW yang susun. Setelah hari ketiga mereka sepakat lagi tidak akan ketemu, ternyata hari keempat mereka masih ketemu lagi. 4 hari berturut-turut. Akhirnya yang satu mengatakan, ini pasti ada sesuatu nih. Saya lupa namanya 2 orang itu, mohon maaf, yang temannya Abu Jahal itu, tapi yang jelas tokoh dari Quraisy. Kemudian keduanya saling, yang satu datang kepada Abu Jahal, yang datang kepada temannya mengatakan, saya ingin tanya kepada kamu demi Allah, apa pendapatmu tentang apa yang kita dengar dari Muhammad? Kenapa kita sampai 4-3 malam tutur ini, dan ini hari keempat kita mendengarkan dia? Kalau saya, yang tadi bertanya bilang, kalau saya sangat kagum dan saya tertarik. Lalu temannya bilang, kalau saya juga begitu. Baik, mari kita tanya Abu Jahal. Mereka berdua datang kepada Abu Jahal, ini jadi saksi bahasan kita. Wahai Abu Jahal, sebenarnya dipanggil Aba Hakam ya, dipanggil Abu Hakam oleh orang-orang Quraisy, tapi umat Islam panggil dia Abu Jahal. Jahal itu kebodohan. Karena banyak sekali indikasi yang menunjukkan dia tahu sebenarnya kebenaran tapi nolak gitu loh. Itu dianggap kejahilan yang luar biasa. Mereka bilang, wahai Abu Hakam, kira-kira setelah kejadian kita bertemu 3-4 hari ini, bagaimana pendapatmu dengan apa yang kau dengar dari Muhammad? Apa kata Abu Jahal? Perhatikan. Dia bilang, demi Allah. Ini Abu Jahal yang berkata ya, demi Allah, saya sangat tahu perkataan yang diucapkan Muhammad itu benar. Dan dia benar. Lalu teman-temannya bilang, terus apa keputusanmu? Maksudnya kalau sudah jelas benar kenapa kita nggak ikutin gitu kan? Lalu dia mengatakan, tapi saya sudah berazam, ya, bertekad tidak akan mengikutinya. Ditanya sama temannya, kenapa? Dia bilang, ini alasannya nih. Fanatisme yang tidak masuk di akal. Ini alasan sampai dia akhirnya meninggal dalam keadaan kafir, membenci Islam dan masuk neraka kekal. Apa yang terjadi? Dia mengatakan, dulu suku kami bersaing dengan sukunya Muhammad. Pada saat sukunya membiayai atau memberikan makan dan minum kepada jemaah haji, suku kami pun melakukannya. Pada saat suku mereka menjaga Ka'bah, kami pun melakukannya. Pada saat mereka bentuk pasukan membela Mekah, kami pun melakukannya. Sehingga terjadi persaingan itu. Nah, pada saat ada dari golongan suku dia, seperti munculnya Muhammad menjadi sebagai nabi, dan di suku kami tidak ada, maka kesannya suku kami dikalahkan. Ini bayangkan. Kesannya suku kami dikalahkan, maka saya tidak akan beriman kepadanya dan saya akan memusuhinya gara-gara itu. Sekarang berapa banyak orang, contoh kita tarik dari pelajaran Abu Jahal ini, sekarang keadaannya begitu. Tadi saya kasih contoh, mungkin keponakan kita, mungkin anak kita, mungkin anak tetangga yang dulunya anak kecil, lari-lari, mungkin sempat ngambil mangga di depan rumah kita gitu kan. Ternyata dia subhanallah setelah berjalan waktu belajar agama, faham, hafal Quran, jadi ulama. Lalu dia nyampaikan dakwah. Banyak orang melihat masa lalunya orang terus, gak melihat dia sekarang bagaimana gitu. Sehingga kebenaran yang disampaikan ditolak gara-gara fanatisme tadi. Gara-gara kejahilan yang dimiliki. Berapa banyak Abu Jahal di zaman sekarang. Mereka tidak melihat apa yang disampaikan. Sementara dalam agama Islam kita tidak diperintahkan untuk melihat siapa orang itu. Anda kalau tahu ada seorang perawi hadis yang bernama A'mash. A'mash ini rahimahullah seorang ulama ya terkenal, gurunya semua, gurunya Imam Bukhari, gurunya Imam Muslim, guru. Itu ciri-cirinya kalau dia mengajar, ini disebutkan oleh para ulama dalam buku bab Jarh wa Ta'dil dalam ilmu hadis namanya. Ini bukan untuk menyebutkan aib, tapi untuk justru mengangkat derajat beliau dan murid-muridnya. Itu beliau kalau berbicara jemaah sekalian kalau lagi ngajar, mohon maaf itu sering keluar ludahnya. Dan suaranya kecil. Jadi kalau muridnya mau belajar harus dekat dan dikenain ludahnya gitu. Loh iya, kecipratan. Tapi muridnya nggak pernah berhenti belajar. Syukur Anda saya nggak keluar ludah gitu kan.
Tapi di sini perhatikan murid-muridnya nggak ada yang berhenti. Bahkan muridnya setiap hari selalu mengatakan, wahai imam, sampaikan kepada kami hadis. Jadi disampaikan hadis itu sambil mereka terkena ludah gitu, tapi nggak apa-apa mereka nulis gitu kan. Belajar luar biasa gitu. Ya. Sementara kalau kita lihat mungkin ya sekarang orang nanti ustadznya keren, ustadznya mesti wangi dulu, mungkin kendaraannya mewah, baru mau didengar. Nggak bisa begitu. Dalam mengambil ilmu agama tidak begitu, tidak melihat siapa yang menyampaikan, tapi apa yang disampaikan. Karena intinya adalah yang disampaikan wahyu Allah, siapapun yang berbicara. Kalau Allah, kalau Rasul, itu berarti tuntunan buat kehidupan anda, sampai anda meninggal dan dibutuhkan itu. Maka jangan pernah menjadi Abu Jahal, yang terus menolak kebenaran hanya karena masalah kejahilan dan fanatisme tadi.